Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bahagia, sukacita, dan damai sejahtera Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak, marilah kita bersama bersatu hati belajar untuk merenungkan sabda dan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Namun sebelum berdoa, terdahulu marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datangnya Roh Kudus, penuhilah akal budi, hati, jiwa, batin, roh kami, agar kami mampu bersama-sama memahami sabda dan firman-Mu dan tekun melakukannya di dalam hidup kami. Demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Setelah kehidupan di dunia ini, manusia akan masuk ke dalam sebuah dunia baru, sebuah kehidupan baru, yaitu hidup kekal di surga. Inilah keyakinan semua orang yang beriman di dunia ini. Namun akibat dosa, surga menjadi terselubung misteri yang tidak mudah ditembus oleh akal budi manusia. Tidak mudah untuk diselami pikiran manusia. Situasi seperti inilah, atau realita seperti inilah, memicu aneka tafsir para filsuf, para teolog, juga kaum cendekiawan dalam usaha untuk menemukan kepastian dan kebenaran tentang surga. Problemnya, tidak setiap tafsir itu menemukan satu pemahaman yang sama tentang surga, tetapi masing-masing memiliki pemandangannya sendiri-sendiri dan berbeda tentang arti dan makna surga. Bahkan ada yang menjerumuskan kepada kehancuran hidup manusia itu sendiri. Lebih baik kita mencari dan menemukan sumber asli yang berasal dari surga. Namun dalam sepanjang sejarah hidup manusia, tidak ada seorang manusia pun yang berasal dari surga. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ia berasal dari surga. Tetapi jangan bingung. Hari ini Yohanes, penulis kitab Injil yang keempat, memberi jawabannya. Bacaan Injil hari ini
yaitu Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40, menulis tentang banyak orang di sekitar rumah ibadat di Kapernaum meminta tanda kepada Yesus supaya mereka bisa menerima dan percaya kepada Yesus. Bagi para pendengar Yesus yang berkerumun atau berkumpul di rumah ibadat di Kapernaum, identitas Yesus masih merupakan suatu teka-teki, suatu tanda tanya besar. Karena itu mereka meminta tanda dari Yesus. Sebuah tanda untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus datang dari Allah dan mengerjakan pekerjaan Allah. Permintaan orang banyak itu tentu wajar-wajar saja, karena orang banyak dan Tuhan Yesus, mereka belum memiliki kesamaan paham, kesamaan pikiran, kesamaan pandangan. Mereka belum mempunyai satu arah hidup yang sama. Orang banyak berpikir tentang roti adalah makanan yang dikonsumsi setiap hari untuk kesehatan tubuh, untuk nutrisi tubuh, raga, supaya manusia itu bisa hidup. Padahal ketika Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga," Yesus berpikir roti surga yaitu dirinya sendiri. Ibarat roti biasa yang kita makan akan terolah dalam darah dan daging, memberi kekuatan, kesehatan, memberi nutrisi, memberi hidup bagi tubuh, raga, jasmani ini. Demikian pun dengan roti surgawi, juga akan memberi kekuatan, memberi kesehatan dan nutrisi bagi hidup jiwa dan roh kita, hidup rohania kita. Dan disinilah bedanya. Roti biasa memberi kekuatan, memberi hidup, hanya untuk hidup sementara, hanya untuk hidup fana. Sedangkan roti surgawi memberi hidup abadi, memberi hidup kekal, sebuah hidup yang dikejar-kejar oleh semua orang beriman. Maka dalam Injil hari ini, Yohanes mau mewartakan bahwa Yesuslah jawaban tentang surga itu, tentang kehidupan kekal itu. Karena Yesus berasal dari surga, Yesus bukan dari dunia ini. Untuk menegaskan keraguan orang banyak itu akan jati dirinya, Yesus bersabda, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes bab 6 ayat 38. Dan kehendak Bapa di surga adalah supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku bangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes bab 6 ayat 39. Jadi dalam roti surgawi itu ada sebuah nilai hidup eskatologis, memberi makna hidup eskatologis, yaitu hidup abadi yang akan diperoleh oleh setiap orang pada waktu datangnya pengadilan terakhir, yaitu pada waktu dunia akhirat atau pada waktu hari kiamat. Dan untuk memperoleh hidup eskatologis itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, supaya kita bersatu dengan Kristus, menunggal di dalam Kristus. Yesus sendiri bersabda, "Tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah syaratnya. Kita harus menunggal, kita harus bersatu dengan Yesus. Dan ini satu-satunya ada di dalam dengan menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi Kudus. Sekarang persoalannya hanya ada pada manusia itu. Mau bersatu dengan Yesus dan masuk surga, atau mau berdiri di luar Yesus, mau menolak Yesus dan tidak memiliki hidup kekal itu. Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Dalam Yohanes bab 6 ayat 37. Menerima Yesus, bersatu dengan Yesus, berarti percaya kepadanya, mendengarkan Dia, mengandalkan Dia dalam hidup ini, melaksanakan perintah-perintahnya, lalu bersatu dengan Dia di dalam Ekaristi Kudus, tubuh dan darahnya. Ini yang penting.
Tidak sulit untuk menemukan tubuh dan darah Kristus. Gereja Katolik telah menyediakan meja atau altar Tuhan atau disebut mensa domini di dalam bahasa Latinnya untuk perjamuan Ekaristi tubuh dan darah Kristus yang adalah roti kehidupan kekal itu. Kita tinggal meluangkan waktu kita seminggu 1 kali ke gereja atau sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Kalau memang iman kita adalah iman napas, yaitu iman Natal dan Paskah. Kalaupun kita bisa bertemu dengan Yesus lewat sabdanya, lewat firman-Nya, tetapi sangat penting kita juga harus menerima Dia secara sakramental, yaitu lewat sakramen Ekaristi Kudus dalam Misa Kudus. Sebab di dalam Misa Kudus, Ekaristi Kudus, Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata atau presensia realis di dalam bahasa Latinnya dalam rupa roti dan anggur. Maka kalau kita sudah dikenyangkan dengan roti surgawi, kita memberkat rahmat luar biasa dengan roti surgawi sebagai murid Kristus dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus telah membagi-bagikan roti surgawi kepada kita. Maka hendaklah kita juga harus berani menjadi roti hidup bagi sesama kita lewat karya nyata dengan membagi-bagikan rezeki yang kita dapat dari Tuhan kepada sesama yang sedang menanti pertolongan kita. Apapun yang kita miliki, yang kita bisa bagikan, bagikanlah kepada semua orang yang sedang menderita, sedang sengsara, sedang menanti bantuanmu, tanpa pilih kasih. Sebab apa yang kita lakukan merupakan perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi sesama kita. Saya kutip beberapa penghormatan para kudus kepada sakramen tubuh dan darah Kristus. Santo Yohanes Paulus II di dalam Ecclesia de Eucharistia mengatakan bahwa gereja hidup dari Ekaristi Kudus. Santo Agustinus mengatakan Ekaristi sebagai sakramen kasih sayang. Santo Yohanes Paulus II menyatakan Ekaristi adalah sakramen cinta kasih. Paus Benediktus ke-16 mengatakan Ekaristi adalah sakramen cinta kasih. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga dengan menyambut tubuh dan darah-Mu, memberi kami kekuatan untuk terus membagi berkat kepada sesama dan berani menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus dari Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, salam sehat selalu, Dia More Channel.